Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ketujuh, di pertemuan terakhir sebelum UTS kali ini, kita masih membahas mengenai struktur pasar. Jadi kali ini secara spesifik kita akan membahas mengenai monopoli dan monopolistic competition. Dalam pertemuan kali ini nanti kita akan, awali dengan, definisi atau karakteristik dari pasar monopoli itu seperti apa, kemudian perbedaannya dengan perfect competition market itu seperti apa, kemudian, dari proses, pengambilan keputusan jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian dilanjutkan dengan, apa itu monopolistic competition. Kita awali dulu dengan definisi atau ciri-ciri pasar monopoli itu seperti apa. Nah, jadi yang disebut dengan pasar monopoli itu secara mudahnya bahwa di dalam pasar hanya terdiri dari satu perusahaan saja. Nah, kemudian perusahaan yang ada di dalam pasar monopoli itu disebut sebagai monopolis. Jadi di sini monopolis adalah merupakan satu-satunya produser atau penyedia atau perusahaan yang menjual produk atau komoditi tersebut di pasar. Jadi yang jual barang tertentu itu, misalkan barang A, hanya si perusahaan ini saja. Nah, kemudian bahwa kalau kemarin di pasar, persaingan sempurna, itu ada 2 jenis demand curve, yaitu yang pertama demand curve untuk individual firm dan demand curve, untuk industri atau secara agregatnya gitu ya. Nah, di sini karena dalam satu pasar hanya terdiri dari satu perusahaan, sehingga demand curve yang ada itu juga hanya satu saja. Jadi demand curve yang dihadapi oleh individual firm itu adalah demand curve yang juga dihadapi oleh industri. Karena kan dalam satu industri itu hanya ada satu perusahaan itu saja, sehingga demand curve-nya akan sama. Nah, jadi di sini demand curve yang dihadapi oleh individual firm itu merupakan demand curve yang ada di pasar atau secara industri. Nah, kemudian mekanismenya kalau di perfect competitive market kemarin, perusahaan itu adalah sebagai price taker. Jadi perusahaan tidak memiliki market power, tidak bisa mengubah level harga, kemudian level harga itu akan ditentukan oleh mekanisme demand dan supply yang terjadi di dalam pasar kompetitif. Nah, tetapi untuk di pasar monopoli, perusahaan ini bisa mengubah level harga. Jadi jumlah atau output penjualan itu bisa ditingkatkan hanya apabila harga diturunkan. Kemudian harga bisa dinaikkan apabila jumlah atau kuantitinya itu dikurangi. Kenapa seperti ini? Karena nanti di demand curve yang dihadapi oleh perusahaan itu adalah dia berbentuk negatif slope. Jadi demand curve yang dihadapi oleh individual firm adalah negatif slope, sehingga berlaku prinsip ini bahwa perusahaan tersebut sekarang bisa mengubah level harga, dia bisa jumlah penjualan bisa ditingkatkan hanya jika harga diturunkan, kemudian harga bisa dinaikkan apabila jumlah output diturunkan. Jadi mengikuti sifat dari demand slope yang negatif. Nah, di sini apabila perusahaan tersebut menerapkan harga yang sama, satu harga tunggal untuk seluruh unit yang terjual, maka total revenue itu adalah perkalian antara harga dengan jumlah output-nya. Kemudian untuk average revenue ini sama dengan total revenue dibagi dengan jumlah output, atau average revenue akan sama dengan price. Nah, di sini bisa dibuka ya untuk TR-nya P kali Q, kemudian dibagi dengan Q sehingga Q-nya saling menghilangkan. AR ini sama dengan P. Kemudian marginal revenue
yang dihadapi oleh individual firm dalam pasar monopoli ini secara definisi adalah sama seperti definisi dari marginal revenue di perfect competitive market, tetapi nanti ada perbedaan sifat gitu ya, tapi secara definitif ketika kita berbicara mengenai marginal, berarti kan kita bicara mengenai perubahan. Nah, jadi di sini ketika yang disebutkan adalah marginal revenue, berarti yang dimaksud adalah perubahan revenue yang dihasilkan dari penambahan penjualan satu unit produk. Jadi ketika si perusahaan tersebut memutuskan untuk menjual satu unit produk, maka revenue-nya itu akan berubah sebesar berapa. Itu adalah marginal revenue. Nah, kemudian di sini karena sekali lagi demand curve yang dihadapi ini adalah berbentuk slope-nya negatif, maka perusahaan itu harus mengurangi harga supaya dia bisa menambah atau menjual satu unit produk, ya kan? Nah, sehingga hal ini berakibat bahwa harga yang diterima dari penjualan satu unit produk tadi itu bukan merupakan marginal revenue-nya. Hal ini dikarenakan karena si perusahaan tadi kan untuk menambah jumlah penjualan, untuk menambah jumlah output yang dijual, dia harus mengurangi harga gitu ya, sehingga di sini harganya itu akan mengurangi revenue. Jadi berbeda dengan yang di perfect competitive market bahwa marginal revenue ini akan sama dengan price-nya. Nah, di sini di dalam marginal revenue di pasar monopoli ini bahwa dia tidak akan sama dengan harganya karena si perusahaan tersebut untuk menambah jumlah penjualan harus mengurangi harga. Jadi di sini ada bagian kerugian akibat dia harus menambah jumlah penjualan. Nah, jadi di sini monopolis marginal revenue itu is less than the price. Jadi marginal revenue yang dihadapi oleh si perusahaan di pasar monopoli ini akan selalu lebih kecil dari price. Kemudian kalau misalkan digambarkan, kurva dari MR ini akan lebih kecil dari demand curve. Jadi MR akan di bawah dari demand curve. Kemudian untuk menghitung marginal revenue, ini adalah perubahan dari total revenue dibagi dengan perubahan dari quantity. Nah, tetapi di sini dia akan berbeda ya dengan yang perfect kompetitif bahwa marginal revenue tidak akan sama dengan price, tetapi lebih kecil dari price. Kenapa? Karena mengikuti sifat dari demand curve yang negatif. Jadi untuk menambah jadi ketika dia menambah penjualan, menjual ekstra unit, dia harus mengurangi harga. Nah, sehingga harga yang berkurang ini itu merupakan pengurang dari revenue yang diterima. Nah, ini adalah contoh penghitungannya. Jadi ini bisa dilihat di kolom pertama itu adalah harga. Harga sama dengan average revenue gitu ya. Yang sama dengan demand curve. Kemudian ini adalah jumlah kuantitinya, kuantiti terjual di kolom kedua. Kemudian di kolom ketiga itu adalah total revenue yang merupakan perkalian antara P dan Q. Kemudian di kolom keempat itu adalah perubahan di total revenue. Ketika kita bicara perubahan berarti ini angka 90 ini maksudnya ada di antara 0 dan 90 ini ya. Kemudian 90 ke 160 ini adalah 70 dan seterusnya. Sementara yang di kolom kelima itu adalah marginal revenue, yaitu delta TR, perubahan dari total revenue dibagi dengan perubahan kuantitinya. Di sini kebetulan setiap level output itu akan berubah sebesar 10 gitu ya. Ini berubahnya 10 terus, sehingga di sini pembaginya juga 10.
Nah, di sini kita bisa lihat bahwa selain dari perubahan kuantiti yang sebesar 10, itu juga perubahan harga, perubahan level harga dari satu level ke level yang lain itu juga selalu berubah sebesar 1. Jadi perubahannya tetap yaitu sebesar 1. Kemudian perubahan sebesar 1 ini akan membawa perubahan sebesar Q-nya berubah sebesar 10 gitu ya. Nah, sebagai contoh di sini kita lihat pada level harga $6 ke level harga $5. Nah, tadi kan di slide penjelasan sebelumnya itu bahwa perusahaan monopolis dia akan harganya turun, kemudian jumlah outputnya naik gitu ya. Nah, jadi di sini dengan penurunan harga dia akan bisa menjual ekstra unit. Jadi dengan menurunkan harga $1, dia akan menambah penjualan menjadi sebesar dari 40 ke 50, atau dia bisa menambah ekstra unitnya sebesar 10 unit. Nah, sehingga di sini untuk total revenue kan dia tadinya mendapatkan 240, 6 kali 40, kemudian berubah menjadi 250, 5 kali 50. Nah, kemudian di sini bisa dijelaskan seperti ini, bahwa di sini terdapat dua komponen perubahan gitu ya, yang mendasari perubahan tadi, bahwa misalkan di sini harganya, perubahan harganya itu kan 6 ke 5 adalah 1 ya kan. Nah, kemudian kita bicara dari perubahan output yang 40 ke 50. Nah, di sini terdapat ekstra unit yang terjual adalah 10 dengan harga baru yaitu sebesar 5. Berarti kan 10 kali 5, 50. Ini digambarkan di sini di daerah yang berwarna pink ini. Jadi perubahan ini dari 40 ke 50 kan 10, kemudian di sini dia dengan harga baru yaitu 5. Sementara yang di 40 produk sebelumnya kan, yang di sini kan output barunya 50, kemudian output sebelumnya adalah 40. Nah, yang 40 ini akan mengalami kerugian sebesar 1 karena dia kan mengurangi harga. Harga dikurangi 1 dari 6 ke 5, jadi kerugiannya adalah 40 kali 1. 40, jadi kerugiannya adalah $40 gitu ya. Nah, sehingga marginal revenue ketika si perusahaan tersebut mengubah jumlah penjualan dari 40 ke 50 atau dia mengubah level harga dari 6 ke 5, itu secara total bisa dilihat ini tadi 250 dikurangi 240, 10, kemudian dibagi dengan 50 minus 40. Jadi 10 dibagi 10 sama dengan 1. Itu adalah marginal revenue-nya. Jadi ketika digambarkan tadi yang pendapatan ekstra yang didapat dari harga baru itu adalah yang daerah ungu ini. Kemudian untuk yang kerugian dari output sebelumnya dikali dengan penurunan harganya adalah yang kotak berwarna hijau ini. Nah, kemudian dalam jangka pendek, jadi untuk jangka pendek berarti kan perusahaan tersebut harus mengambil keputusan supaya mencapai profit maksimum. Nah, di sini ada dua aturan supaya perusahaan tersebut bisa mencapai profit maksimum. Yang pertama adalah perusahaan tersebut sebaiknya tidak berproduksi sama sekali kecuali price sama dengan average revenue ini melebihi average variable cost. Kemudian jika perusahaan tersebut memilih untuk berproduksi, maka perusahaan tersebut harus memproduksi sejumlah output
pada titik MR sama dengan MC. Jadi ketika dia jadi si perusahaan tersebut sebaiknya tidak memproduksi sama sekali kecuali ini ya. Jadi dia akan memproduksi itu ketika harga sudah melebihi average variable cost. Tapi kalau misalkan enggak, ya berarti sebaiknya dia tidak berproduksi sama sekali. Kemudian ketika dia sudah memutuskan untuk memproduksi, maka jumlah yang diproduksi itu adalah jumlah output di mana marginal revenue ini sama dengan marginal cost. Kemudian dalam pengambilan keputusan yang dilakukan perusahaan monopoli, walaupun tampaknya gitu ya, karena dia merupakan satu-satunya penyedia barang di pasar, tentunya teman-teman akan berpikir bahwa dia pasti untung gitu ya, pasti mendapatkan keuntungan atau profitnya positif. Nah, tetapi di sini bisa digambarkan bahwa tidak ada jaminan bahwa perusahaan monopolis itu selalu menghasilkan positif profit dalam jangka pendek. Jadi dia bisa juga mengalami negatif profit atau zero profit gitu. Tetapi apabila dia selalu mengalami negatif profit, dia profitnya tuh negatif terus untuk seluruh level output yang dia jual, untuk seluruh level harga yang dia set, maka lama-kelamaan perusahaan tersebut akan memutuskan untuk keluar dari pasar. Nah, jadi secara jangka pendek itu mekanisme untuk mencapai profit maximization itu adalah sebagai berikut. Tadi bahwa level output supaya profitnya maksimum itu adalah pada saat MC sama dengan MR, MC sama MR, kemudian ditarik ke bawah gitu ya, MC, ini MR, ini demand, kemudian ini adalah komponen harga, average total cost. Jadi MC sama dengan MR ditarik ke bawah. Kemudian harga itu akan lebih besar dari average variable cost. Nah, tetapi di sini digambar average variable cost itu tidak tampak, tetapi dia selalu lebih besar, dia lebih kecil dari ATC. Jadi AVC-nya untuk di diagram ini diasumsikan di bawah ATC. Jadi ada di bawah ini. Kemudian di sini average cost-nya kan ada average cost, dia memotong di garis ini, garis yang sudah kita tentukan level output, sehingga kita bisa hitung positive profit. Jadi ini adalah harga, kemudian ini adalah cost-nya gitu ya. Nah, sehingga di sini perusahaan tersebut mendapatkan positive profit yang ditunjukkan oleh area berwarna merah. Kemudian di perfect competitive market kemarin, perusahaan itu bisa membentuk supply curve dari bagian dari marginal cost curve. Jadi marginal cost curve yang lebih besar dari average variable cost itu adalah untuk di perfect competitive market. Nah, untuk di pasar monopoli ini dia tidak terdapat supply curve untuk perusahaan tersebut. Kenapa? Karena di dalam perusahaan tersebut si perusahaan ini dia tidak bersifat sebagai price taker. Jadi si perusahaan atau si perusahaan monopolis ini dia tidak memiliki supply curve karena dia tidak bersifat sebagai price taker, tetapi dia memilih level outputnya itu supaya dia mencapai profit maksimum ya, bisa mencapai profit maksimum itu dengan cara mengkombinasikan tadi jumlah harga, jumlah output, dan harga yang akan ditetapkan di dalam pasar tersebut. Nah, caranya adalah dengan mengambil perpotongan antara MC dan MR. Jadi supaya profitnya itu maksimum, perusahaan tersebut akan menjual output pada saat MC sama dengan MR.
Kemudian sekali lagi bahwa karena di dalam pasar monopoli itu individual firm ini akan sama dengan level industri, maka tidak ada perbedaan pembahasan antara individual firm dan industrinya. Jadi tidak ada individual firm demand curve maupun individual ataupun industri demand curve gitu, karena di sini perusahaan yang ada di situ, individual perusahaan ini juga akan sama dengan industri untuk di pasar monopoli. Satu hal yang menjadi catatan mengenai perbedaan antara perfect kompetitif dengan pasar monopoli ini, di slide berikutnya nanti akan kita tunjukkan bahwa dengan pasar monopoli itu akan terjadi ketidakefisienan. Jadi untuk yang pasar perfectly kompetitif, dia akan memproduksi level output itu di mana price sama dengan marginal cost. Sementara pada pasar monopoli dia akan memproduksi sejumlah output yang lebih sedikit. Jadi lebih sedikit dibandingkan di competitive market, kemudian di mana harga ini akan lebih besar dari marginal cost. Nah, di sini kita bisa lihat untuk penjelasannya mungkin akan lebih jelas dengan menggunakan kurva di sini. Jadi ini ada dua kurva yang berwarna biru. Pertama, biru yang lebih gelap ini adalah demand. Kemudian ini adalah marginal revenue untuk monopoli. Kemudian ini adalah marginal cost. Yang marginal cost ini sama dengan supply di supply curve-nya ya. Nah, kemudian di sini bahwa pertama nanti pada saat pasar monopoli si perusahaan itu akan memproduksi sejumlah QM. Jadi QM ini kan untuk mencapai profit maksimum dia adalah MR sama dengan MC ya, MR sama dengan MC, jadi dia akan memproduksi output sebesar QM ini. Jadi outputnya segini. Kemudian level harganya itu adalah yang sama dengan kurva demand atau PM. Jadi di sini adalah PM. Kemudian untuk yang perfectly kompetitif itu dia akan memproduksi memproduksi produk itu adalah sebesar QC ini. QC di mana demand dan supply berpotongan gitu ya, ini QC, kemudian level harganya adalah PC. Nah, ini bisa dilihat bahwa jumlah output yang terjual di pasar kompetitif itu lebih besar dari yang dijual di dalam pasar monopoli. Sementara harga yang di pasar monopoli lebih tinggi daripada level harga di pasar kompetitif. Kemudian dari grafik ini kita bisa lihat bahwa di antara jumlah output antara QM sama QC, QM dan QC ini kita bisa lihat bahwa demand pada output di antara ini, demand itu akan selalu lebih besar dari MC untuk di antara ini ya, QM dan QC, yang bisa diterjemahkan atau diinterpretasikan bahwa marginal value oleh society, marginal value oleh si konsumen dengan adanya penambahan ekstra unit antara QM dan QC itu lebih besar daripada marginal cost-nya. Jadi ketika perusahaan tersebut bisa menjual ekstra unit sebesar antara QM dan QC ini, marginal value-nya yang dihadapi oleh konsumen itu akan lebih besar dari marginal cost. Berarti konsumen ini akan mendapatkan keuntungan gitu ya.
konsumen atau society di sini akan mendapatkan keuntungan dari tambahan unit yang diproduksi. Tetapi pada saat pasar monopoli, itu kan yang akan diproduksi hanya sampai sebesar QM saja, gitu ya. Sehingga ini dia akan menyebabkan terbentuknya yang namanya dead weight loss atau inefisiensi. Jadi dibandingkan dengan perfect competitive market, di pasar monopoli itu akan terbentuk yang namanya ketidakefisienan sebesar segitiga yang berwarna ungu ini. Jadi ketidakefisienan itu muncul akibat pertama adalah jumlah output yang dijual itu lebih sedikit dan harga pada pasar monopoli itu lebih tinggi daripada di competitive market. Sementara dengan adanya tambahan extra unit produk itu seharusnya society itu akan mendapatkan benefit yang lebih. Dilihat dari sini yang demand lebih besar dari marginal cost, tetapi pada pasar monopoli dia hanya memproduksi sebesar QM, sehingga akan terbentuk ketidakefisienan di segitiga yang berwarna ungu ini. Jadi namanya istilahnya adalah dead weight loss atau inefisiensi, ketidakefisienan. Nah, kemudian untuk jangka panjang, jadi dalam jangka panjang di pasar monopoli ini dia akan menciptakan yang namanya entry barriers. Jadi halangan gitu ya. Jadi batasan supaya tidak ada perusahaan yang masuk ke dalam pasar tersebut. Nah, kemudian batasan ini, hambatan ini itu bisa terjadi secara alami, secara natural atau dibuat. Dibuat ini bisa karena mekanisme harga atau adanya peraturan-peraturan yang membatasi perusahaan untuk masuk ke dalam struktur pasar. Nah, pada pasar monopoli, jadi ketika secara keuntungannya itu positif dalam jangka panjang gitu ya, maka si perusahaan ini, si monopolis ini tentunya akan berusaha supaya tidak ada perusahaan lain yang akan masuk ke dalam industri. Karena ketika dia membiarkan perusahaan lain untuk masuk ke dalam struktur pasar, berarti kan dia menciptakan yang namanya kompetisi kan. Dia tidak akan menjadi satu-satunya perusahaan. Nah, kemudian untuk yang bersifat alami atau natural barriers di sini biasanya muncul karena economic scale. Contohnya di sini adalah perusahaan pembangkit listrik. Jadi yang terkait dengan jadi batasan ekonomi atau hambatan alami ini muncul karena economic of scale. Jadi ada beberapa produk, ada beberapa komoditi yang untuk memproduksinya itu dibutuhkan modal yang besar, kosnya mahal ya. Contohnya adalah listrik. Untuk memproduksi listrik itu kan bisa misalkan pakai pembangkit listrik tenaga batu bara misalnya yang banyak ya. Di situ kan selain mesinnya, modal mesin, kemudian suplai batu baranya itu kan harus didatangkan dari tambang-tambang, kemudian biasanya ngangkutnya itu kan pakai kapal besar gitu ya. Jadi perusahaan yang mau ikut berkompetisi menyediakan listrik itu harus memiliki modal yang sangat besar gitu. Kemudian seperti untuk yang terjadi di Indonesia, jadi selain dari karena economic scale, kemudian adanya juga peraturan gitu ya. Jadi bahwa penyediaan listrik di Indonesia itu kan juga dibatasi, yang nyediain hanya perusahaan negara misalkan. Nah, jadi ini adalah sifat-sifat atau kondisi pasar yang menyebabkan terjadinya pasar monopoli. Ini ada di slide berikutnya, jadi ada karena intervensi yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Kalau di Indonesia kan bumi dan air gitu ya, penguasaan itu pengelolaannya itu akan dilakukan oleh negara karena sesuai dengan amanat undang-undang itu negara akan mengolah
Karena ini kan diperlukan oleh setiap orang gitu ya, setiap orang di Indonesia perlu listrik, perlu air gitu ya. Jadi yang mengelola adalah negara. Kemudian untuk contoh produk contoh peraturan yang bisa merupakan entry barriers itu adalah hukum paten. Jadi kalau misalkan adanya paten itu kan, misalkan untuk yang terkait dengan kondisi pandemik, penyedia vaksin itu kan hanya beberapa perusahaan tertentu dari beberapa negara saja karena terkait dengan paten ini. Jadi perusahaan-perusahaan tadi dia mengembangkan vaksin itu kan biayanya mahal ya kan, ada rangkaian-rangkaian percobaannya, membutuhkan sumber daya manusia maupun bahan-bahan yang mahal sehingga kemudian dipatenkan. Jadi tidak kalau perusahaan itu tidak memiliki paten maka dia tidak bisa ikut memproduksi barang tersebut. Kemudian yang di poin berikutnya bahwa di Perfectly Competitive kemarin itu kan perusahaan itu bebas untuk keluar masuk dari industri gitu ya, tanpa ada batasan tertentu. Nah di sini untuk yang di competitive market itu, kalau perusahaan tersebut memiliki profit yang positif, maka akan menarik perusahaan yang lain untuk ikut berkompetisi, untuk ikut berjualan di pasar tersebut. Nah, sehingga ketika ada perusahaan-perusahaan baru yang masuk, maka dia akan menekan jumlah profitnya. Demikian dan seterusnya. Itu yang terjadi di perfectly competitive market. Sementara untuk yang terjadi di monopoli, positive profit itu akan bisa dipertahankan selama efektif entry barriers-nya itu terjadi dalam waktu yang lama. Jadi selama aturan-aturan tadi, kondisi-kondisi yang tadi sudah dijelaskan itu, yang terkait dengan entry barriers itu masih tetap ada dan bisa terjaga gitu ya. Jadi dengan adanya entry barriers akan mencegah perusahaan-perusahaan lain untuk ikut berkompetisi atau ikut berjualan di pasar tersebut, maka perusahaan monopolis itu bisa mencapai profit yang positif. Kemudian bentuk lain dari monopoli itu adalah kartel. Jadi yang disebut dengan kartel, ini yang disebut dengan kartel adalah organisasi dari produsen yang mereka sudah memiliki kesepakatan untuk bertindak sebagai penjual tunggal. Untuk tujuannya adalah untuk memaksimumkan profit gabungan. Jadi dia akan terdiri dari produsen-produsen gitu ya, kemudian dia akan masuk ke atau membentuk organisasi. Jadi beberapa perusahaan itu akan bertindak, melakukan tindakan atau mengambil keputusan seolah-olah dia merupakan perusahaan tunggal. Supaya apa? Supaya profit yang didapatkan itu lebih besar. Contoh kartel yang terkenal itu adalah OPEC atau organisasi penghasil minyak itu ya, di mana mereka yang waktu itu tindakan nyatanya gitu ya yang berpengaruh, dia membatasi output, dia membatasi jumlah penjualan minyak mentah, kemudian karena keterbatasan supply ya kan, karena dia membatasi supply, negara-negara OPEC ini dia mengurangi masing-masing itu mengurangi jumlah produksinya untuk dijual gitu ya. Nah, sehingga harga minyak itu mengalami peningkatan sangat tinggi sampai dengan 300% pada tahun 73. Kemudian di tahun berikutnya 76 atau 79 ya, dia masih mengalami kenaikan walaupun tidak sampai 300%, tapi mencapai masih di atas 100, yaitu 120%. Kemudian contoh yang lain adalah perusahaan berlian, De Beers. Kalau kalian pernah lihat iklannya, jadi De Beers ini kan dia perusahaan berlian yang berlian itu kan dia merupakan barang luxury gitu ya, barang-barang lux. Kemudian De Beers ini dia bisa memproduksi sekitar 40% berlian dunia.
Tetapi dia tidak hanya dia tidak hanya menyediakan memasok 40% kebutuhan dunia, tetapi dia juga membeli berlian dari produsen-produsen yang skalanya lebih kecil secara luas. Jadi dari produsen-produsen berlian yang kecil-kecil di seluruh dunia itu dibeli sama dia gitu. Jadi dia bisa membatasi penjualan atau mengatur jumlah berlian yang beredar di pasar. Nah, kalau untuk contoh OPEC, minyak bumi dan De Beers itu kan sebenarnya terdapat perusahaan-perusahaan lain yang ada di luar industri gitu ya. Jadi kan untuk OPEC ini kan biasanya terdiri di dalam atau negara-negara anggota OPEC itu kan negara-negara di Timur Tengah gitu ya. Tetapi negara-negara penghasil minyak yang lain seperti Kanada itu kan dia nggak masuk ke OPEC. Jadi masih terdapat produsen di luar kartel. Yang De Beers ini juga yang di kasus berlian, jadi masih ada perusahaan-perusahaan penghasil berlian lain di luar De Beers. Nah, bentuk monopoli yang seperti ini atau masih ada perusahaan di luar kartel itu yang lebih sering dijumpai pada kenyataannya daripada yang monopoli yang benar-benar atau kartel yang benar-benar semuanya masuk ke dalam satu organisasi. Tapi yang lebih umum adalah beberapa produsen itu akan tergabung, sementara ada beberapa produsen yang masih di luar kartel. Itu yang lebih sering dijumpai. Kemudian kita akan lanjut ke monopolistic competition. Jadi monopolistic competition ini dia muncul karena adanya fenomena mengenai diferensiasi produk. Jadi adanya diferensiasi produk itu penambahan jenis produk gitu ya. Produk yang dijual oleh produsen tadinya hanya sejenis, kemudian jadi 2 jenis, 3 jenis, dan seterusnya. Nah, fenomena ini yang memicu munculnya monopolistic competition, kemudian dia muncul atau dikemukakan pertama kali oleh ekonom dari US, Edward Chamberlain, dengan teorinya The Theory of Monopolistic Competition di tahun 33. Nah, kemudian secara struktur ini di monopolistic competition itu hampir serupa dengan perfect competition, bahwa di dalam pasar itu terdiri dari beberapa perusahaan dan terdapat keleluasaan untuk masuk dan keluar dari pasar. Hanya perbedaannya adalah di perfect competition ini kalau di perfect competition itu menjual barang-barang yang homogen gitu ya, produknya homogen, kemudian sebagai price taker. Di monopolistic competition itu yang dijual adalah produk-produk yang terdiferensiasi atau produk-produknya itu berbeda jenis, sehingga masing-masing perusahaan itu masih memiliki market power dengan cara mengeset atau menentukan level harga yang berbeda. Itu adalah perbedaan antara monopolistic competition dengan perfect competition. Nah, sehingga secara definisi monopolistic competition itu adalah struktur pasar di mana terdapat lebih dari satu perusahaan, kemudian memiliki keleluasaan untuk masuk atau keluar dari pasar. Kemudian yang dijual itu produknya bisa dikatakan berbeda ya, di sini dikatakan somewhat differentiated, bisa dibedakan gitu antara satu dengan yang lain, sehingga menyebabkan setiap perusahaan yang ada di dalam pasar monopolistic competition itu bisa memiliki market power. Nah, kemudian asumsi untuk menjelaskan di dalam fenomena yang terjadi di monopolistic competition itu ada beberapa. Yang pertama, bahwa setiap perusahaan itu akan memproduksi satu barang yang spesifik. Ini bisa mereknya gitu ya, mereknya berbeda
apa, nama mereknya itu berbeda-beda, walaupun sama-sama, makanan. Makanannya sama, misalkan sereal atau pasta gigi, itu kan barangnya sama ya, jadi sereal ya berarti untuk makanan, untuk sarapan, pasta gigi ya untuk, alat, pembersih gigi gitu, tapi di sini dia memiliki brand yang berbeda, merek yang berbeda. Nah, kemudian setiap perusahaan ini dia akan menghadapi karena setiap perusahaan dia memiliki, brand sendiri yang dijual, memiliki brand sendiri sehingga setiap perusahaan akan menghadapi demand curve yang sama-sama sifatnya negatif tetapi, akan bersifat sangat elastis. Karena dia harus, berkompetisi dengan perusahaan yang lain yang, eee, substitusinya itu dekat, jadi mereka bisa saling menggantikan. Kan beda brand gitu ya, tapi kegunaannya sama gitu kan tadi yang, contoh untuk sereal dan pasta gigi tadi. Kemudian setiap perusahaan ini memiliki akses yang sama untuk, teknologi, kemudian akan memiliki, cost curve yang sama. Ini asumsinya seperti ini bahwa setiap perusahaan itu, memiliki level teknologi yang sama, kemudian cost curve-nya juga sama. Kemudian, dalam industri itu akan mengandung, banyak perusahaan gitu ya, jadi di monopolistic competition itu terdiri dari beberapa perusahaan, kemudian, setiap perusahaan itu akan mengabaikan reaksi yang timbul dari perusahaan yang lain, ketika dia harus menentukan level harga dan output-nya sendiri. Jadi di sini dia akan menetapkan level harga dan output yang akan dijual, itu tanpa melihat reaksi dari, kompetitornya gitu. Jadi di sini sifat dari individual firm di monopolistic competition itu, akan sama atau serupa di perfect competition. Kemudian, asumsi yang keempat, mereka bebas keluar masuk gitu ya. Jadi kalau misalkan ada satu perusahaan yang menghasilkan positif profit, maka itu akan merupakan sinyal eee, yang akan diberikan ke perusahaan-perusahaan lain untuk masuk, untuk ikut masuk ke dalam pasar, ikut berjualan produk tersebut. Nah, kemudian jadi yang dalam pembahasan mengenai monopolistic competition itu yang menjadi kunci utama, sebagai pembeda supaya nggak bingung dengan pembahasan di perfect competition itu adalah mengenai product differentiation. Jadi diferensiasi produk karena memang produk diferensiasi ini, itu adalah kalau tadi di slide pertama mengenai monopolistic competition itu kan merupakan awal gitu ya, kenapa muncul, teori monopolistik ini, karena adanya produk atau diferensiasi produk. Nah, dalam jangka pendek, sebuah perusahaan yang ada di dalam monopolistik kompetitif market itu, akan serupa dengan di pasar monopoli. Maksudnya gimana? Bahwa, individual firm dalam monopolistic competition itu akan menghadapi demand curve yang negatif. Kemudian untuk mendapatkan profit yang maksimum, maka dia akan menghasilkan output pada saat marginal cost sama dengan marginal revenue. Nah, jadi di sini, ada 2 gambar, ini adalah kita akan bahas dulu untuk yang short run ya. Jadi ini adalah apa, grafik terjadinya short run, sementara yang di gambar 2 ini adalah untuk yang long run equilibrium. Pada jangka pendek, perusahaan itu akan memproduksi output, itu adalah pada saat MC sama dengan MR pada saat, dia akan memproduksi output itu sebesar, QS ini ya, short run. Jadi pada saat MC sama dengan MR ditarik ke bawah, ini adalah QS-nya, kemudian level harganya itu adalah, pada saat sama dengan, demand curve.
Ya, jadi yang menyentuh demand. Jadi ini adalah level harga di PS sehingga di sini terjadi positif profit karena harga ini masih lebih besar dibandingkan dengan average total cost-nya. Total cost-nya kan ada di sini pada level ini, pada level di sini sehingga di sini masih didapatkan profit yang positif. Kemudian untuk jangka panjang, ini adalah tampak di gambar 2. Di jangka panjang itu, equilibrium-nya tercapai pada titik EL ini di level output QL dan level harga PL. Jadi titik EL ini adalah pada saat, demand itu bersinggungan dengan LRAC. Jadi, demand bersinggungan dengan LRAC, kemudian, di sini setiap perusahaan di dalam industri ini adalah pada saat jangka panjang, titik keseimbangan jangka panjang. Kemudian di sini untuk pada saat posisi seperti ini terdapat excess capacity ya. Jadi excess capacity nanti kita akan bahas di slide berikutnya yang sebesar QL dan QC. Jadi di antaranya ini adalah yang namanya excess capacity. Nah, yang dimaksud dengan excess capacity itu adalah pada saat jumlah output itu, berada pada level minimum average cost. Jadi excess capacity itu bisa dihitung dari, selisih antara output jangka panjangnya dengan output pada saat, level output-nya itu pada titik terendah dari average cost-nya. Implikasi dari excess capacity ini dari sisi benefit yang diterima oleh konsumen itu bahwa dia merupakan trade off atau apa ya, tarik ulur gitu ya, tarik ulur antara yang pertama, apakah memproduksi lebih banyak brand untuk mengakomodir kebutuhan konsumen yang berbeda-beda gitu. Misalkan konsumen itu kan memiliki range, taste yang berbeda-beda, selera yang berbeda-beda, sehingga dengan makin banyaknya brand, itu akan memuaskan kebutuhan mereka gitu, sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen. Konsumen bisa memilih lebih banyak produk yang berbeda-beda. Nah, kemudian di lain pihak bahwa kalau dia bisa di industri tersebut dia memproduksi lebih sedikit brand, maka apakah bisa memproduksi brand itu dengan ongkos produksi yang lebih rendah untuk per unitnya. Kemudian, relevansi yang terjadi di kehidupan sehari-hari ini apakah, sudah mengikuti, prinsip-prinsip monopolistic competition. Ini seperti yang tadi, saya contohkan di depan mengenai contoh sereal gitu ya, di sini contohnya terdapat 3 perusahaan yang memproduksi sereal, Kellogg, Nabisco, sama General Foods. Nah, di pasar yang, seperti ini sebenarnya tidak sepenuhnya, monopolistic competition karena, di dalamnya si perusahaan-perusahaan antara 3 perusahaan besar tadi, Kellogg, Nabisco, sama General Food yang sama-sama menjual, sereal itu, jadi secara monopolistic competition itu tidak bisa disebut sepenuhnya karena hanya terdiri dari tiga produsen, kemudian mereka masing-masing itu tidak sepenuhnya bisa mengabaikan keputusan-keputusan yang diambil oleh perusahaan yang lain. Jadi si Kellogg ini ketika dia mau membuat keputusan, dia tetap memperhatikan keputusan terkait dengan proses produksi ya, yang dibuat oleh 2 perusahaan yang lain gitu. Kemudian, si perusahaan-perusahaan penghasil sereal ini sudah bisa menghasilkan profit, terutama di pasar US itu kan cereals itu kan merupakan bahan makanan utama untuk sarapan gitu ya. Nah, mereka mencapai keuntungan yang tinggi tetapi tidak menyebabkan adanya pemain baru yang ikut berjualan sereal. Sehingga sifat
untuk, contoh sereal seperti ini, dia akan lebih mirip ke oligopoli. Jadi satu market yang terdiri dari beberapa, produsen gitu. Nah, di sini menjadi catatan bahwa pada kenyataannya, teori monopolistic competition ini tidak dapat diaplikasikan pada, produk-produk yang terdiferensiasi, di industri dengan konsentrasi yang tinggi, seperti contohnya di sereal tadi, akan tetapi akan lebih tepat untuk menjelaskan, pasar di mana konsentrasinya itu tidak terlalu tinggi. Jadi yang konsentrasi rasionya itu, low atau middle, kemudian, produknya itu benar-benar terdiferensiasi, bisa dibedakan gitu ya. Contohnya seperti di restoran, kemudian produk baju, garment, kemudian, furniture, kemudian gas station, dry cleaner, salon, dan perusahaan-perusahaan landscape. Mungkin ini adalah akhir dari penjelasan mengenai monopoli dan, monopolistic competition, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan latihan yang akan dibahas di kelas. Saya akhiri dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.